kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengamankan kapal pengangkut ikan Indonesia yang melakukan alih muatan dengan 2 kapal ikan asing. Ironis, para ABK Indonesia yang dialihkan ke kapal ikan asing tidak diperlakukan layak dan terindikasi ilegal. Kementerian Kelautan dan Perikanan pun mengecam keras kasus perbudakan di perairan Laut Arafura. Aksi perbudakan di atas kapal ikan asing ilegal yang diungkap kapal pengawas Orca 06 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapat kecaman keras PLT Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pung Nugroho Saksono. Dalam konferensi pers, Pung Nugroho mengatakan mendapati ABK Indonesia yang dipekerjakan ke kapal asing tidak diperlakukan dengan baik. Imbasnya 6 ABK dari total 55 orang yang dipekerjakan ke kedua kapal ikan asing tersebut kabur melarikan diri. ABK yang melarikan diri dari kapal menceburkan diri ke laut saat kapal menepi di perairan Pulau Penambulai dan akan memindahkan ikan hasil tangkapan ke kapal pengangkut ikan Indonesia. Naas, 1 orang meninggal dan 5 lainnya selamat. Atas kejadian tersebut, Pung menyatakan keprihatinan di saat KKP sedang menegakkan aturan, sedang membuat dan mengelola perikanan Indonesia jauh lebih tertib, jauh lebih baik. Ternyata masih ada kapal Indonesia yang membantu kapal ikan asing melakukan aksi IUU fishing. Tidak berhenti di situ, ternyata ABK yang diberikan kepada kapal asing tersebut, mereka mendapat perlakuan yang tidak baik. Maka terjadi di situ lari ABK tersebut ada sejumlah 6 orang lompat ke laut dengan jarak 12 mil. Saya tanya tadi, berapa lama kamu berenang? 3 jam, Pak. Ya kan? Ada yang satu nggak kuat berenang, meninggal. Pung menambahkan sinergi antar instansi dan penegak hukum diperlukan dalam kasus ini. Pihaknya memastikan tidak tinggal diam, KKP terus mengejar kapal asing tersebut sampai bisa mempertanggungjawabkan terhadap warga negara Indonesia. Pemirsa, Menteri Pertanian bersama Wakil Menteri Pertahanan bertolak ke Merauke, Provinsi Papua Selatan untuk meninjau panen raya padi di Distrik Semangga. Distrik Semangga merupakan salah satu kawasan sentral produksi pangan 1 Kriter Merauke. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra mengunjungi kawasan sentral produksi pangan di Merauke. Kunjungan Menpan dan Wamenhan disambut guyuran hujan deras yang melanda Desa Kuper, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Hujan deras tidak menghentikan langkah kedua pejabat publik yang rela berbasah kuyup turun langsung ke area sawah yang akan dipanen. Keduanya kemudian memanen padi menggunakan alat-alat pertanian dan menjajal proses pencacah gabah. Area yang didatangi keduanya merupakan sawah dengan luas 400 hektar yang ditanam varietas padi Inpari 32 dengan produktivitas gabah kering sebesar 6,1 ton per hektar. Apresiasi diberikan Wamenhan kepada Mentan dan para petani yang telah bekerja keras dan berjibaku membangun pertanian di Indonesia. Wamenhan pun optimis Indonesia akan mampu swasembada pangan dalam waktu dekat. Penuh berkah luar biasa Pak Wamen. Beliau turun ke lapangan dan tidak mengenal hujan, pantang mundur demi swasembada ke depan. Oke, silakan. Terima kasih Pak Mentan. Ini kita di Merauke sedang melaksanakan panen raya, membangun ketua padi dalam rangka ketahanan pangan. Mudah-mudahan ke depan Indonesia dapat berswasembada pangan. Terima kasih. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri membantah Indonesia berencana menjalin hubungan diplomatik dengan Israel setelah muncul kabar bahwa telah terjadi negosiasi antara Indonesia, Israel, dan OECD. Hal tersebut disampaikan langsung oleh juru bicara Wakil Presiden Masduki Batlowi usai mengikuti pertemuan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bersama Wapres Ma'ruf Amin di Jakarta. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melaporkan situasi terkini terkait konflik Iran-Israel kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Istana Wapres Jakarta. Dalam pertemuan itu, juru bicara Wapres Masduki Batlowi melalui keterangan persnya menyampaikan bahwa Menlu Retno menampik tegas pemberitaan bahwa Indonesia akan melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel.
Selain itu, Mas Duki menambahkan Wapres mendukung sepenuhnya langkah Indonesia termasuk dalam upaya meredakan konflik Israel-Palestina melalui kesepakatan two-state solution. Jadi tidak benar sebagaimana yang diberitakan yang menyatakan bahwa sudah ada kemungkinan pembukaan hubungan diplomatik antara Israel dengan Indonesia. Jadi Ibu Menlu melaporkan kepada Bapak Wapres bahwa Indonesia tetap konsisten berada di jalur itu dan akan terus konsisten dalam pemerintahan ini. Dan itu didukung sepenuhnya oleh Bapak Wakil Presiden untuk terus konsisten bahwa two-state solution itu adalah final, tidak akan berubah. Pemirsa, hari ini Menteri Luar Negeri China Wang Yi melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Indonesia Retno Marsudi di Jakarta. Pertemuan kedua Menlu tersebut membahas berbagai kerjasama mencakup ekonomi, investasi, hingga isu global seperti situasi di Timur Tengah. Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menerima kehadiran kehormatan dari Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi di kantor Kementerian Luar Negeri Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, kedua Menlu sepakat memperkokoh fokus kerjasama yang akan terus diperkuat, antara lain di bidang hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, manufaktur, transisi energi, serta ketahanan pangan. RRT merupakan mitra dagang terbesar bagi Indonesia dengan volume perdagangan mencapai lebih dari 127 miliar US dollar. RRT juga merupakan salah satu investor asing terbesar dengan nilai investasi lebih dari 7,4 miliar US dollar tahun lalu. Pembahasan kerjasama ekonomi secara lebih detail akan dibahas dalam pertemuan High Level Dialogue Cooperation Mechanism atau HDCM di Labuan Bajo besok. Dari pihak Indonesia akan dipimpin bersama Menko Marves dan Menteri Luar Negeri, sementara dari pihak RRT akan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi. Pertemuan kedua Menlu juga membahas kerjasama penanganan kejahatan lintas batas, terutama penipuan daring dan pencegahan agar korban tak terus berjatuhan hingga situasi di Timur Tengah. Indonesia dan China memiliki pandangan yang sama mengenai betapa gencatan senjata di Gaza, serta penyelesaian masalah Palestina secara adil melalui two-state solution. Saya juga mengajak RRT untuk melakukan kerjasama di bidang pencegahan agar korban tidak terus berjatuhan. Saya menjelaskan mengenai upaya diplomatik yang dilakukan Indonesia sejauh ini, dan saya yakin RRT akan menggunakan pengaruhnya guna mencegah terjadinya eskalasi. Pada kesempatan yang sama, Menlu Yi mengungkapkan RRT berkomitmen memperkuat hubungan kerjasama dengan Indonesia di berbagai bidang. Menurutnya, secara khusus pihaknya akan memperluas kerjasama ekonomi digital. Kami akan terus meneruskan kerjasama Belt and Road, terus memperluas kerjasama kekuatan produktif kualitas tinggi di bidang ekonomi digital dan sebagainya, serta bersama-sama memajukan perkembangan berkelanjutan serta transformasi ekonomi. Kedua pihak akan bersama-sama mendorong keterbukaan, inklusif, dan kerjasama yang saling menguntungkan. Kami akan terus mendukung mengajurkan globalisasi ekonomi inklusif yang menguntungkan semua pihak. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan dialog mengenai pentingnya pembangunan infrastruktur kesehatan sesaat lagi.